Kok gak ono semangat nih ini? Hilang kabeh semangat iki ning ndi? Masih semangat, Pak. Oh, Sukacita, Pak. sukacita. Kayak iso sukacita tok ae semangat. Gambarnya kuda saya nih. Hai. Tergantung saya, Mas. Halo. Mana ini? Buka semua. Open your cam. Morning. Halo. Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Okay, I think you must be check your presentation. Not yet open. I just have calling from Indonesia Power. Wait. Wow. Okay. Six 2284. Finish? Selamat pagi, Pak. Saya Finish? justru mohon maaf, saya izin di ACC untuk laptop saya, Pak. Tadi saya join pakai HP karena WiFi saya lagi down. Kenapa? Izin minta untuk di ACC laptop saya, Pak. Soalnya saya sekarang join pakai HP. Saya mau pindah ke laptop karena tadi WiFi saya down, sekarang udah bisa lagi, Pak. Ini siapa? Josia, tak? Iya, Pak. Sorry kalau pakai HP nggak bisa on cam, Pak. Layarnya, kameranya error. Oh, Oke, terima kasih banyak, Pak. oke. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah semua absen kah? Sultan, kamu udah mandi belum, Sultan? Kok surem? Sudah, Pak. Rambut saya emang makan rada gini, Pak. Kamu udah makan? Kalau makan belum, Pak. Kebiasaan. Nggak boleh, harus makan kamu. Kalau makan pagi biasanya mules, Pak. Kalau makan Ya, itu pagi-pagi karena biasanya kebiasaan. mules. Ya karena kebiasaan. Sudah? Semua? Oke. Adakah pertanyaan yang minggu lalu? Ini, Pak, mungkin saya ingin bertanya, Pak. Sebelum saya lanjutkan. Kemarin itu kan Bapak sempat menyinggung tentang sambungan yang tidak rata ya, Pak ya? Bukan sambungan tidak rata. Jadi kalau kita menggabungkan antara kalau kita punya pie gitu ya atau slicey gitu ya, composite berbagai material ada A, B, C dan D, maka setiap material itu kan nggak bisa
melekat dengan baik kalau saya lihat secara mikroskopik ya, secara detail, secara fokus, begitu kira-kira. Nah, terus saya ingin nangkap aja dulu. Terus Berarti di situ pas di intersection-nya itu kayak ada hambatan lain gitu ya Pak. Jadi misalnya di sini ada betul, dua. betul. Oh, Jadi di antara A dan B itu namanya tahanan kontak resisten. Jadi di antara A dan B, selain A dan B itu membuat kontak resisten, membuat tahanan untuk LA dan LB, gitu kan? Kalau konduksi kan LA per KA gitu ya, atau LA per K dan LB per K, gitu ya. oh ya. Jadi saya masuk ke situ aja dulu. Oke, ada yang lain? Nanti kita masuk ke situ. Ini si Dito masuk. Ketua kelas masuk. Kak. Masih belum ada di Zoom sih Pak. Kayaknya wifi-nya bermasalah. Si Dito di waiting room Pak katanya Pak. Tadi mau masuk susah terus baru masuk akhirnya. Mana? Nggak ada. Nggak ada di waiting room. Oh, belum ada tuh Pak. Ora ono. Mungkin gini Pak, ini kan se-Indonesia kan sempat wifi-nya bermasalah ya, jaringan internetnya. Mungkin lagi trouble aja di rumah Dito Pak. Ya sih kemarin, saya sekarang juga pakai IndiHome. Nggak apa-apa itu. Oke. Ini katanya Prandito udah di waiting room lagi Pak. Keluar masuk dia tadi. Ini enggak boleh, lain kali saya enggak mau. Biasaan jelek jadi. Oke. Kemarin sampai mana ya? Kontak resisten ya. Iya Pak, tapi belum sampai dilanjutin. Soalnya keterbatasan waktu juga. Oh iya. Oke. Oke. And the last time we learned about in chapter 2 we learned about the material, that the material conductivity of the material depend of the kind of the material and also the temperature, right? Hello? Yes, sir. Right, sir. Continue with heat diffusion equation that we learned. If we have 4 assumptions like K uniform, no heat generation, then steady state, and then also K uniform, 1 dimension only. So we have a simple equations, okay? That distribution temperature at the solids or stationary fluid, we have parabolic or linear? Linear, sir. Linear. Okay. Then we continue to chapter 3 that we learned about thermal resistance. We have two kinds of thermal resistance, some called series and the others called parallel, right? Yes, sir. Yes, sir. Sir. And we learn also the kind of the thermal resistance. We have a conduction, we have convections, and also we have radiations. Then we also have distribution temperature. Yeah. Why distribution? Look at in here. Why distribution temperature at the convection, like not linear? Why? I want to ask to you. Why? Look at it. Okay. For solid, we can drawing linear, right? Oh, yes, sir. Negative gradients. Okay. Then for convection, we draw like this and draw.
and then that one. Imagine that one, what's kind distribution temperature. If we have moving fluid on the surface, we also have fluid dynamics. Because Boundary layer, sir. velocity, especially called, don't only talk about boundary layer, yeah. This is velocity, boundary. Okay. Okay, sir. Hello. Okay, sir. Okay. Because in here viscous flow. Makanya kamu belajar paling gampang adalah inviscid flow, sir. karena kamu berada di sini. Itu ilmu yang paling gampang. Nggak ada. Yang paling sulit itu daerah viscous flow. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Maka can drawing velocity boundary here, velocity distribution here, call this is uniform density. So we have profile like that one. Then uniform. Uniform we call U inlet. And the velocity in here sometimes we call 0.99. Right? Right, sir. Okay. This is velocity boundary layer. Later you will be learns about thermal boundary Layer. because we have also in the same case we have here the S and the infinity. We have in here in fluid dynamic you not have temperature difference. Just you thinking about in fluid dynamics, you thinking about drag, lift, coefficient of drag and coefficient of lift, something that one, no more. But in heat transfer, you will be both, not only talk about lift drags, CP and CT and CL, and also you learn about distribution. Makanya ini adalah profil distribusi temperatur. Ini juga kita namakan thermal boundary Layer. tinggal gambarnya kudu hati-hati. Jangan seenaknya. Saya nggak suka anak yang gambar seenaknya. Kalau gambar seenaknya berarti anak ini ngerti esensi fluid. Jadi gambarnya video drawing like that. This is uniform temperature and drop it. Because in here, like viscous law, right? Okay, sir. Right, sir. Because we have. Makanya di dalam fluida kamu selalu mengasumsikan inviscid flow karena kenapa? Paling mudah ada belajar ini doang. Memang betul ya. Tapi it's very attractive if you learn in here. Not far from the plates. If you learn about from the plates, it's very easy. You only major losses, minor losses, something. Pipings. Makanya kenapa heat transfer taruh semester 5? Karena kamu butuh fluid dynamics beside thermodynamics. Okay? Okay, sir. Okay, I will continue. Kok aku gak dengar suaranya sing sukacita ngono ya? Kok kayak di makam. Yo, Pak. Halo, Sukacita Pak. kau, Pak. Pak. Halo, Sukacita, Pak. Pak. Sukacita, bahagia gitu loh. Aku itu loh pagi wis entuk telepon. Gimana kamu? Pagi tadi sebelum. Kamu dengar gak suara aku ngomong? Sempat dengar, Pak. Nah iya. Dikasih kerjaan lagi ya Pak. Kalau saya ngajar nggak mau saya ngangkat karena mereka sudah tahu gaya saya. Saya diminta ke Jakarta lagi, ke Suralaya. Atau kok dulu nggak ada COVID, saya langsung berangkat ya toh.
Okay, let me continue. Parallel, okay, here. Sultan, Sultan ya, Sultan apa Sultan? KL, Pak. Sultan, Pak. Sultan ya. Iya. Oh, Sultan, Sultan. Sultan itu raja. Ya wis. Gum, Rahmat Agung. Iya, Pak. Ya, kamu udah mandi belum, Gum? Kok wajahmu suram toh? Hari-hari. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa belum? Sudah, Pak. Rambutnya dipotong, leh. Ben ganteng, leh. Dikuncir aja kali, Pak. Iya, kamu ya agak dipotong. Ya loh, kamu nggak malu sama cewek-cewek di sini. Bu, sing rapi titik, Bu. Loh, kamu nggak percaya, Bu? Percaya, Pak. Percaya, Pak. Percaya, Pak. Percaya, Pak. Percaya, Pak. Percaya, Pak. Jepang itu, saya kan bimbing juga undergraduate student, Yonense ya. Yonense itu kalau masuk lab itu di third year. Jadi after finishing on third year, will be enter in my laboratory. Must be selected. Not all student can be enter my laboratory in Japan. Okay, I talk in Japan. Okay, hello. Oke, Sir. Oke, Sir. Ya bisa. Jadi di sana nggak ada yang anak lulus 3,5, nggak ada anak yang lulus 4,5. Kalau yang lulus 5 tahun, semua lulus 4 tahun. Nggak ada cum laude, nggak ada, semuanya sama di hadapan profesor saya ya, di atas saya. Jadi saya punya grup satu bicara nuclear power plant, itu saya bersama master, karena saya doktor, saya punya master 2, saya punya bimbingan S1 banyak. Saya tak cerita nih kamu. Supaya kamu pinter dan cakep orang. Oke? Baik, Sir. Oke, Sir. Siap. Oke, Sir. Kamu itu diceritani mesti, dipikir aku itu apa gitu ya. Padahal aku sayang sama kamu semua. Senang, Pak, Kalau saya diceritakan, Pak. aku ning Jepang ele, lapo ning kene. Halo. Halo, Pak. Pak. Ya kan? Nah, dia lulus itu biasanya bulan Maret. Wisuda itu Maret, tahun ajaran baru itu April. Nah, sibuk-sibuk orang itu musim dingin ya, musim salju itu mulai November, Desember, Januari itu wah, saya kadang nggak pernah pulang selama 2 minggu, kadang di lab terus. Itu sibuknya orang. Nah, mereka ujian itu antara Januari biasanya ujian untuk lulusan. Nah, sebelum itu, Oktober itu dia dipanggili untuk wawancara pekerjaan. Oke? Oke, Sir. Oke, Sir. Sebelum dia wawancara, dia pakai, pasti kalau wawancara nggak kayak kita ya, mereka pakai jas, rambutnya dipotong bersih begitu, dan dia gaya perlente, memang pakai jas bersih orangnya, karena dia menghadapi user, ya. Makanya belajarlah begitu. Jadi dia ya bawa tas, ya kayak orang mau kerja gitu. Padahal, nah biasanya setelah itu pengumuman dia, Kokaku Shimashita, lulus, diterima. Gaji sekitar 40 mang, 400.000 yen, kamu bisa ngitung di situ. Berapa kali? Kali kan 130 gajinya berapa? Kira-kira gitu. 400.000 ya. 4 yonjumang ya. Biasanya rata-rata antara itu. Sanjugo biasa 35.000 sampai 40.000 gajinya. Around situ. Jadi dia belum lulus sudah dapat pekerjaan. Bukan setelah lulus cari pekerjaan, no. Jadi Oktober. Tuh, makanya belajarlah ceria, sukacita, serta kalau orang sukacita itu wajahnya lain.
Hello. Terus sama ngomong sama orang Iya, Pak. itu Ya, sir. selalu menyenangkan. Oke? Siap, Sir. Oke, sir. Siap, Sir. Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti, sir. Ngerti, Sir. Mengerti, Pak. Jadi harus suka, Sukacita. hati yang gembira adalah Obat, Sir. Bacer. oke. Kita balik ke sini. Aku tadi mau ngomong apa sih? Ngomong apa ya? Pak. Oh, kontak resisten. Itu. Dong cerita lali. Kontak resisten. Of course, if we have the material in here, A and B substandard here, I will draw it here. A and B. Look at interface between A and B not become a solid. So you must drawing in here. This is thermal resistance for L side, E per KA. This one is LB per CPA. CPA. You must add contact resistance. Contact resistance. Resisten. Where we get the contact resistance, look at in your table. Look at in your table. Okay. Look at in here. Thermal resistance for representative solid to solid interface. If I have silicon chip and lead aluminum in air, ya, kontak resistannya berapa? 0,3 sampai 0,6. Saja kah? Kali 10 pangkat minus 4. Remember, -4 is smaller or bigger? Is the value for you, this is smaller or bigger? Smaller, Sir. Smaller, Sir. Molar, Sir. Smaller. Sometimes, in some cases, contact resistance, you can assumption neglected. You can assumption omitted, right? Right, Sir. Yes, sir. So you only drawing because it's too small. In some cases, too small, you can omit it. Just drawing thermal resistance for A side and B. B without, Without contact resistance. because too, The value is too small. tetapi ada soal yang nggak mau. In some cases, you must add contact resistance, whatever. Okay? Okay, Sir. Okay, Sir. Okay, Sir. Let me continue to, if no question here. Some cases, I think is enough. Sir, can I add something, sir? Yeah. In actual case, is it the contact resistance will be neglected or will be calculated too, sir? Depend the cases. But some generally we to avoid looking for the value, some cases we omit it, neglect it. Some cases generally, okay. In practical, sometimes we omit. In practical case. Hello. Okay, sir. Thank you. Sudah? Okay, go to example 3.2. Open your book 3.2. I don't know, if you have 7th edition, maybe not same 3.2, maybe 3.3, maybe, I don't know. Same 3.2? Same, Sir. Same, sir. Read Dirga Hadi. A thin silicon chip and
an 8 mm thick aluminum substrate are separated by a 0.02 mm thick epoxy joint. The chip and substrate are each 10 mm on a side, and their exposed surface are cooled by air, which is at a temperature of 25 degrees Celsius and provides a convection coefficient of 100 watt per meter power to Kelvin. If the chip dissipates 10 to the power of 4 watt per meter power of 2 under normal condition, will it operate below a maximum allowable temperature of 85 degrees Celsius? You can get me? You can get me, Dirga? The problem? Oh, wait, sir. I still try to understand. Yeah, I know. Because you're not concentrate. You're thinking about the orbital. Why I call you? Because I saw you not concentrate in my lecture. Even you on the monitor. Saya tahu karena Dirga lagi melamun begitu ya. Saya tahu. Makanya saya panggil dia kaget gitu. Ya kan? Tadi saya lagi cari example 3.2 di buku saya sih, Sir. Ya wis lah. Oke. You can get me your problems. That's the problem. You can explain what's the real problem here. What's the problem? I want after you read, you can understand what's the problem. Excuse me, sir. May I explain? The problem is there is two different material where and they are digabungkan. Nah itu and the intersection have epoxy joint, sir. No. I want the cewek, Vivi. What is the meaning, the problem? You can explain with your own words. Oke, What's the problem? Jadi ada silikon chip sama aluminium substrate yang itu kayak digabungkan sama epoxy joint. Terus, then, what is the problem? What's the problem? Jadi di sisi satunya lagi yang nggak digabungkan sama epoxy joint itu terkena sama aliran udara air. And then, saya mengerti. Saya pengen anak-anak ini tahu maksud soal ini. Apa sih tujuan soal ini? Nggak gampang memang, tapi saya ingin mempelajari kamu. Memang, proses pendidikan itu nggak gampang. Iya, tapi dari sini kamu nanti belajar banyak hal. Membaca itu nggak gampang, iya, tapi kan harus diajari. Oke? Siap, Sir. Oke, Sir. Nanti belajar orang ngomong nangkepnya jadi lain. Nggak cuma nangkep harafiah toh. Gitu maksud saya. Retno? Yes, sir. I think the problem here is whether the chip will operate below the maximum allowable temperature. Jadi kita nyari apakah gabungan dari chip ini bisa beroperasinya di bawah temperatur yang udah ditentukan. Maksudnya kenapa? Misalnya saya ketemunya di bawah, terus so if I can calculate and find the temperature lower than 85, so what's the problem? And the other hand, if I found that temperature will over than 85, what happens? Nggak gampang memang. Salwa. Izin menjawab, Pak. Menurut saya kalau di bawah temperatur itu dia masih
di bawah temperatur 85 dia masih bisa bekerja. Kalau di atas dia kesulitan untuk bekerja, begitu Pak. Kesulitan bekerja. Saya kok nggak nangkep ya. Belum. Izin coba Pak. Kalau Ya, menurut saya Pak, yang dimaksudkan dari pertanyaan ini, will it operate below maximum allowable temperature, artinya apakah dari susunan chip aluminium sama expose joinnya itu, dan ketika chipnya diberi 10⁴ watt per meter persegi itu apakah bisa menghantarkan panasnya tidak sampai lebih dari 85 derajat Celcius, Pak. Artinya bisa menghantarkan panasnya tidak lebih dari 85. Iya, bisa menghantarkan. Saya belum paham, bisa menghantarkan itu kan berarti kan Q-nya kan? Iya, Pak. Gitu kan? Jadi, maksudnya apa? Maksudnya saya belum paham. Jadi ibarat Pak, total heat flux-nya yang dari chip ke udara sama chip ke arah epoxy joint ke aluminium substrate-nya itu totalnya itu kalau ketika dicari T-nya dia dapat ngerilis heat sampai tidak jadi ketika dikasih 10⁴ watt per meter persegi itu chipnya itu nggak sampai lebih dari 85 derajat Celcius, Pak. Ya, masih menurut saya belum sampai. Hampir cuma, not exactly. Joanna? Halo, Sir. Your camera is too high, Joanna. Can you going down or you going up? Your camera is going down. Yeah, it's better, Joanna. Is it I okay, already sir? look in your hair. I think it's all right now, sir. Good. Okay. Can we answer, Joanna? Jadi kan di sini kan ditanyainnya apakah itu bisa. Yang lain thinking loh ya, bukan berarti only Joanna. Sir, I wanna try ya, sir. Oh ya, I not talk to Joanna. I talk to others. Sudah. Oke, Joanna. Di sini kan ditanyain will it operate below a maximum allowable temperature of 50. Itu maksudnya apa? Celsius. Berarti kan pertanyaannya di sini apakah si chipnya itu bakal apa namanya? Benar, sir. Bakal bekerja kalau misalnya di atas maximum allowable temperature-nya itu 85 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya dia di atas yang tadi ditentukan, ternyata nggak gampang ya. Iya, sir. Yang lain, aku pingin. Yang lain tadi tak Sir, suruh mau mencoba untuk menjawab. Oke, let's Farel, Pak. Siapa ini yang jawab? Ya. Farel, Pak. Oh, Farel. Ya, Farel. Iya, Pak. Kalau senangkap saya, pertanyaan di sini kan apakah chip ini akan bekerja di bawah dari maksimum temperatur yaitu 85 derajat. Jadi di sini kita ditanya atau dicari temperatur dari chipnya. Apakah chipnya itu di bawah atau di atas dari 85 derajat. Apabila ditemukan temperatur dari chipnya itu di bawah dari 85 derajat, berarti jawabannya chipnya dapat bekerja di bawah temperatur limit yaitu 85 derajat Celcius. Tapi bila temperatur yang ditemukan dari chip itu di atas dari 85 derajat Celcius, berarti chip ini tidak bisa bekerja di bawah 85 derajat Celcius gitu, Pak. Hanya itu saja kah? Kalau misalnya ketemu di atas 85, what are you doing? Misalnya, saya ingin lebih ke
catur tadi. Saya mikirkan 5 langkah ke depan. Kalau misalnya ketemu 85, 90 let's say. Apa yang kamu perbuat? Kalau dari informasi yang ada di example 3.2 ya Pak, setahu saya kalau misalkan ketemunya di 85, berarti memang dia tidak bisa bekerja di bawah di bawah 85 derajat gitu Pak. Tapi kalau step-step selanjutnya mungkin kalau di luar dari soal ini berarti ada sistem pendinginan gitu Pak yang ditambahkan. Ya, ini yang nggak terjawab ya jadinya. Oke. Can I try, sir? Oke. I want to know. Maybe you can Kan change belajar the- itu memang harus pelan-pelan ya. Kalau saya langsung lari terus ngerti gak ngerti ya ini jadinya nanti. Ya, termo gak ngerti. Ya, McFlu gak ngerti. Terus gimana? Ya kan? Nggak gampang memang. Makanya saya pelan. Saya ngikuti Anda sekarang. Tidak apa-apa. Yang penting secara ini cukup. Oke? Let's answer. Okay, sir. Hello? I think. Hello. Ya. Okay. I think because as said before that the chip cannot working efficiently under upper 85 degree. So I think we must change the epoxy joint and the substrate, sir. Because using the aluminum and the epoxy joint. Okay. Not- So not yeah. If you find more than you can find maybe more than 85. What are you doing? What are you doing in this case? Yes. So if it's You more than- change the aluminum. You mean? Yes. You change the epoxy joints, maybe? Yes, sir. Okay. I think too difficult if you change. Or we can change the length of the epoxy joint. So Line. I don't know what you mean. Epoxy joint will be. You change? bisa kita kurangin ketebalan epoxy jointnya Oh. untuk ngurangin tahanan thermalnya, sir. Supaya key-nya Kalau heat barangnya transfernya udah lebih jadi besar. semua. Kalau barangnya udah jadi semua. Kalau gitu ininya, sir, air-nya, sir. Jadi kita force pakai force circulation air. Jadi kita ningkatin kecepatan udaranya, sir. Jadi Nah, itu. pendinginannya. Bagus, Jasli. Bagus. Logika itu yang pengen saya. Oke. Bagus, Iya, bagus. sir. Pintar. Itu yang saya maksud. Jadi, kalau ini chipnya komputer mulu ini, prosesor mulu ini. Ini cerita tentang prosesormu. Kalau prosesormu sesungguhnya, if you want to have a broken laptop, broken desktop, maybe you can open your cage and look detail in your processor, right? If you have a broken part. Hello. Yes, sir. Okay, I'm drawing. Most of I got nonton sih. Okay, this is the chip. Hello. Yes, sir. Yes, sir. So you have aluminium right here. Then you have a fan in here. It's connected with your chip processor. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Ada fan-nya khusus untuk chipmu ini. Hello. Yes, sir. Oh, Yes, yes, sir. sir. Ada motherboard-nya. This is your motherboard. PCB-nya. Halo. Yes, sir. Oh, yes, sir. Yes, sir. Tahu bongkar enggak? Masa sih gak tahu nonton anak-anak ini ya sing ditonton ya apa toh? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, sir. Nih, coba kamu lihat di showroom ya, showroom mobil di
Ini kelakuan anak mesin. Kelakuan anak mesin. Coba Anda lihat ya. Kalau lihat mobil, salesnya misalnya cewek gitu atau sembarang sales. Showroom mobil di mall, tahu nggak? Mall ya. Tahu Pak. Tahu Pak. Anak mesin yang selalu pertama dilakukan apa? Pasti masuk ke joknya mobil. Oh, bagus, cari interiornya, gitu ya. Betulkah begitu? Enggak, Pak. Lihat engine B, Pak. Buka kap mesin, Pak. Mestinya, kalau anak mesin, yang pertama dilihat adalah struktur bodi. Ya kan? Rear wide-nya, rear front-nya jaraknya berapa, depth clearance-nya berapa, ground-nya. Mesti mikir ke situ. Itu baru dari struktur dulu. Baru kalau anak mesin tertarik, baru lihat engine-nya. Ini VTEC, hidroliknya bagaimana. Itu baru anak mesin. Tapi jarang saya melihat. Pasti takoni, Mas, test drive. Oh ya, senang test drive. Oh, dari kulit ini joknya. Lah ngono kowe gak perlu sekolah mesin le. Iya kan? Iya. Iya, Pak. Kok enggak percaya dengan saya? Percaya, Pak. Percaya, Pak. Jarang mereka lihat spesifikasi engine itu, jarang saya lihat. Mesti dilihat warnanya, cantik enggak, apa mana selesai cantik ngono. Sing delok malah selesai. Iya kan? Coba kalau kamu nemani orang tuamu beli kulkas, beli AC. Yang kamu lihat apa? Pertama yang kamu lihat apa? Penggunaan watt, Pak. Wattnya, Pak. Webnya, Pak. Wattnya, Pak. Wattnya, Pak. Kayaknya, Pak. Cukup di rumah atau enggak, Pak? Harganya paling baik. Ya, itu bener, Pak. Iya, Pak. Ya, nggak salah sih, Pak. Karena itu biasanya paling besar itu juga, Pak. Kamu itu sudah belajar mengenai pH diagram, refrigeration system. Kok ya nggak pernah belajar tentang kalau beli barang yang hubungannya dengan refrigeration Sistem, Pak. Sistem. Berarti kamu lihat apa? Makanya aku tanya, yang kamu lihat itu apa toh? Kan berarti ngajarin mesin yang ini gitu. pH diagram kamu ingat nggak? Ingat, Pak. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Aku gak yakin. Di pH diagram kamu belajar apa? Sini lo jauh. Ini jauh. Ini termo, makro. Saya itu lo nggak jauh-jauh. Belajar apa sih? Nanti kamu beli itu loh. Hubungannya sama beli. pH diagram humidity, Pak. Ya wis kok. Aku gak maring yo kuliahku. Ngomong. Angel. Oke. Harusnya begitu ya. This is your fan. Imagine if I using that iCore 7, yeah, the heat generation will be comparing iCore 5. Generation must be heat generation-nya bagaimana? Saya bandingkan dengan iCore 1 atau iCore 5, comparing with iCore 7. Now your processor iCore 7, right? Yes, right. Yes, sir. Nah, iya, aku ini tanya heat generation untuk iCore 5 comparing with iCore 7, what happened? Which one the bigger one? iCore 7 is higher. Tinggi ya, Lower. i7, sir. Pastilah. Semakin tinggi performance-nya, Anda butuh power yang lebih besar, sir. Besar. Makanya soal ini sebetulnya kamu harus menjawabnya dalam real problem. Nah, sekarang kamu tanya nih, chip ini hanya bertahan di sekitar, kalau saya dulu desain
di Jepang dulu NEC saya mendesain di sini nggak 85. Saya desain di sini maksimal 80. Dulu. 80 ke atas jebol nih prosesor ini. Halo? Iya, Sir. Yes, sir. Yes, sir. Kasih low Yes, Bang. sir. Jadi kalau 80 desainnya supaya 80 itu supaya dia bekerja di antara 70. Jadi speknya fan-nya itu saya buat di 70. Maksimum fan ya, maksimum fan. Saya buat, makanya yang paling sulit itu membuat laptop yang tipis karena di sini ada fan eksternal lagi. Di sini kan ada fan lagi ya, dekat outletnya laptop itu. Kalau di desktop kan you have a double power, ya kan? Iya, Sir. Iya, Pak. Yang ono lampu nih lho le kowe iki. Iya, Iya, Pak. Visi rakitan. Kamu itu loh kelemahannya kalau melihat itu kayaknya pelajarannya dilupakan gitu. Itu yang lemah di kamu. Itu yang saya merasa anak mesin ini agak berbeda gitu lah ya. Dulu tuh aneh ya. Himpunan ini siapa yang himpunan di sini? Ada nggak anggota himpunan di sini? Ada nggak? Ada, Pak. Saya, Pak. Siapa? Iya, Pak. Saya, Pak. Ada, Pak. Itu juga himpunan tuh. Iya, Pak. Kamu kenapa terlambat hari ini? Untung kamu tak lebokno tuh. Dari jam 7 saya buka classroom itu, Pak. Muter terus, Pak. Nggak tahu Dari tuh. jam 7 apa dari jam 7 kurang? Dari jam 7 saya buka laptop Ya wis saya. lewat toh. Oh, siap, Kamu Pak. tahu Maaf, toh? Pak. Aturan Soalnya- kelas jam 7 kurang. Mas. Soalnya tadi jam 7 juga itu, Pak. Belum di ACC-in semua kan. Sepuniku alasan toh. Iya, maaf, Pak. Oke. Kalau kita ngomong himpunan, kamu kasih tugas apa sih maba itu? Itu cara pendidikannya. Himpunan sendiri juga kurang punya program. Harusnya maba itu disuruh, ayo tugasnya jangan disuruh terus dipisui, terus bukan begitu cara mendidiknya. Keras boleh, tapi bukan begitu. Kamu ke mall, kamu amati cara kerja eskalator, cara kerja lift. Itu kan ya mesinnya apa? Baru anak mesin. Mau jadi kongkon dipisui, itu kongkon yang kebun binatang, kongkon yang di gak jelas itu kasih. Gak punya program sendiri untuk adiknya gitu ya. Kalau salah di kongkon sekot jam, kongkon push up. Piye karepe? Ngerti? Ngerti, Pak. Iya, Pak. Buat program yang menarik. Jadi adiknya itu respect ke kamu. Karena kakaknya bimbing. Bukan mulosoro. Bukan ngerjain. Oke? Contoh. Dulu. Mungkin bukan zaman mulai ya. Dulu mesti digondol mesin, ya toh? Mau lihat maba itu digondol dulu. Ya, mungkin 5 tahun yang lalu. Speknya itu digondol. Kecuali cewek, nggak digondol. Loh, kamu tuh tahu ceritanya enggak sih? Iya, Pak, tahun. Ya, Pak. Sampai saya gundul, Pak. Iya toh, kamu masih menangi yang digondol itu. Masih, Pak. Gondol terus gawe putih, dasi ireng gitu ya. Kakaknya itu
pakai jaket merah gitu ya. Gitu kan? Kakaknya Iya, himpunan Pak. pakai jaket Iya, merah. Sir. Semut merah, semut merah. Makanya kuliah saya nggak terlalu serius, tapi pinter kamu. Nah, kamu nggak usah serius, tapi fokus. Oke? Siap, Siap, Pak. Nah, pagi saya ngajar jam 7, saya biasa setengah 7 udah nyampe di kampus, saya parkir di belakang situ. Nah, si jaket merah itu dulu ada bengkel di tempat masuk itu, ada bengkel mesin lah. Tempat masuk pintu gerbang itu loh, ngerti ya? Iya. Iya, Pak, benar. Di situ itu gerombolannya arek-arek sing nggak tahu atus ya, atau mandi, terus kadang tiduran di bengkel itu, di bengkel gitu ya. Itu pakai jaket merah tapi lah pagi-pagi. Kamu tahu apa yang diperbuat si gundul-gundul itu? Apa? Begitu ketemu kakaknya, ya, ketemu kakaknya. Itu ngomongnya gini, selamat pagi Ndoro gitu. Saya bingung ya gitu ya. Saya pikir ketemu saya gitu ya, selamat pagi Ndoro, kok aku gak pernah ngajari arek selamat pagi Ndoro itu. Kamu tahu Ndoro? Ndoro itu bos. Ndoro itu bahasa Jawa. Halo. Ya Pak, tahu Pak. Iya, Pak, tahu, Pak. Ini adiknya disuruh ngajari manggil si jaket merah ini Ndoro. Tapi celakanya ketemu saya lu diem saja. Si gundul-gundul, aku bingung. Iki lho, dosennya gak diceluk Ndoro, gak selamat pagi. Tapi ambek jaket abang, selamat pagi Ndoro. Mestinya himpunan itu ngajari, Dek, kamu nanti ya cari dosen-dosen namanya ini dan kamu foto. Kamu harus kenal nih. Bukan ngajarin Ndoro. Loh, iki aku cerita terjadi nggak sih? Aku cerita itu terjadi. Iya, Pak. Terjadi, Pak. Pasti, Pak. Di zaman saya enggak sih, Pak. Jadi udah disuruh ngapalin nama dosen. Sudah lunak kamu, sudah lunak. Zaman tak tahu 5 tahun yang lalu aku ngalami kok. Iki ya apa himpunan aku ngomong tajurnya. Iki apa rare? Gak jelas sih programnya. Nyeluk Ndoro iki lapo tuh. Ya diceluk lah Mas. Selamat pagi Mas. Halo. Ya, oke, Pak. Ya, Pak. Baik. Kamu himpunan jangan gitu. Sayang kepada adiknya. Meskipun kamu senior ya. Loh, Siapa? Ya mesti. Percaya kok, Pak. Percaya, Pak. Percaya. Kamu kan kenapa saya kuliah ini? Kamu tak anggap sebagai teman. Tak anggap sebagai anakku juga. Pada saat saya marah, kamu tak anggap anakku. Ya. Siap. Halo. Siap, Pak. Jangan membuat saya marah ya. Nanti imun saya jadi berkurang. Oke. Makanya ini kita desain. Nah, sekarang untuk menghitungnya, Anda lihat gambar ini. Ini cuma diwalik aja. Sebetulnya gambar sesungguhnya adalah ini. Tadi saya. Oke, kita balik ke sini. Lihat, satu soal mengandung arti yang berbagai macam, tapi kamu ngerti. Makanya saya suruh baca untuk mengertikan aja lah, nggak gampang. Daripada kalau dari saya nggak ngerti, kamu itu ngerti nggak? Itu yang saya nggak mau. Nah sekarang kita lihat, ini chipnya. Halo, halo. Iya, Pak. Ya, Sir. Untuk aluminium. Oke, so we have aluminium. This is epoxy. This is chip. You have convection in here, and also in the bottom you have convections. Okay. Oke, Sir. So chip will have heat generations. Okay. Oke, Sir. Oke, Sir.
you must release the heat generation. If I give in here insulation in the both sides, yeah, left and right, I will give the insulation. What happened? Where the heat must be released? Up and down, sir. Up and down. So from heat generation here, you must be going Q up and Q down. Hello? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So you can drawing thermal resistance easily because you're already going up and going down. So you cannot allow in heat generation thermal resistance. So just you draw in it. Okay. Hello. Yes, sir. Okay, sir. Why we cannot drawing thermal resistance? Thermal resistance, if we have temperature distribution is Linear. sir. linear. So if we have heat generation temperature distribution linear or not? Parabolic, sir. Parabolic. sir. You cannot allow thermal resistance in parabolic distribution. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So you just put in here. So I draw in the up of the with thermal resistance in what kind? Convection. Convection, because the flow convection. Then we have epoxy, and then aluminum. Okay, and Convection lagi, sir. Convection. this is convection, aluminum, epoxy. This is a convection. Hello. Oke, sir. Yes, sir. Ngerti ya? Sampai di sini. Berarti Q chip processor equal Q up plus Q down. If I put the same surface area, you can put flux in here, right? Right, sir. Without the A. Without the A. Per A. So Q, remember, delta T per, remember? R. R. Thermal. If going up mean only T surface-nya chip minus T infinity per H because only convection, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In the going bottoms, going down, so T surface mean T infinity per U must be summation. Epoxy, aluminum, and also convection. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Berarti saya tinggal mencari T surface. Generation-nya sudah diketahui 10 pangkat tadi berapa? 10 pangkat 4, sir. Ya, 10 flux pangkat sama 4, dengan heat generation kali tebelnya tebelnya dari silikon. Ya kan? Yes, sir. Heat generation kan per certain volumes. Volume berarti tebelnya silikon dikali permukaan silikon. Karena persatuan luasan, maka hanya tebelnya silikon. Silikon ini maksudnya prosesornya, bukan silikon karet. Silikon ini yang dimaksud silikon ini, silikon Prosesor, sir. Prosesor, sir. Paham nggak? Sehingga ini 10 pangkat 4 kalikan tebelnya pasti diketahui sama dengan TS. Nah, TS-nya ketemu berapa di soal itu? Ketemu 75,3 derajat. Berarti prosesormu aman nggak? Aman, Pak. Aman, sir. Makanya kalau ketemunya 90, what are you doing? Makanya saya tanya, fan-nya harus kamu besarkan, Sir. Makanya kamu nggak boleh kerja laptop
ditaruh laptopnya immerse in your pillow. Nah, enak Pak kerja ning tempat tidur Pak. Ya kan? Padahal di laptop itu di kanan kirimu di bagian bawah itu ada kakinya, kaki ya. Supaya ada gap between the table and your laptop. Halo, ngerti nggak maksudku? Supaya terjadi sirkulasi udara, Sir. Kalau laptopmu kamu taruh bantal, ketutup apa? Mati, Pak. Mampet, Sir. Overheat, Pak. Overheat. Ya nunggu aja. Kalau fan-nya nggak nututin, ya nunggu saja. Umur laptopmu prosesmu akan habis. Kurang. Ya umur ya tinggal nunggu waktunya aja ya. Makanya aku beli pulpen. Itu bagus. Kamu kerja berhari-hari di situ, laptopmu nyala, masalah karena dibantu oleh fan yang di bawah. Ini loh, cerita chip aja saya butuh waktu. Supaya kamu mengerti. Kalau ini tak terangkan tahanan thermal toh, kamu ngerti nggak? Iki opo maksudnya kan nggak ngerti toh? Iya Pak. Iya Pak. Okay, let's go other. Any questions maybe? Still, my student did not understand it. Oh, Vivi, you want to ask to me? Yes. Why the epoxy? We write the Why the thermal epoxy? resistant. Uh-huh. Kalau aluminiumnya kan dianggap conduction, tapi epoksinya dianggap thermal resistant. Kenapa, Sir? Saya belum tahu, nggak kedengar tadi. Oh, kan aluminiumnya dianggapnya conduction. Kalau epoksinya thermal resistant, kenapa nggak dianggap conduction juga, Sir? Aku malah bingung. Kenapa epoksinya bukan konduksi gitu tak? Yes. Loh, konduksi kan? Memang konduksi, epoksinya konduksi toh. Tapi di gambar sebelumnya ditulisnya R thermal resistant, Sir. Thermal resistant lah ya, thermal resistant memang. Thermal resistant tapi bentuknya adalah yang mana toh? RTC. Oh, maksudmu RTC itu ya? Yes, Sir. Oh ya, ya karena mungkin dianggap the thickness epoxy very small. Very thin. Nah, bagus, mungkin kamu lihat detailnya tadi saya nggak lihat betul. Jadi RT untuk epoksi di situ is very smaller. I mean the thickness very thin. So you Halo. Halo, Sir. Halo, Sir. Halo, Sir. Terputus ya? Terputus ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Sir. Putus. Itu jaringanku apa jaringanmu? Jaringannya Bapak. Jaringan, Pak. Ngerti aku ya. Saya pakai IndiHome masalah. IndiHome rotok bermasalah sejak Sabtu kemarin. Saya kemarin ya hilang 3 kali. Acur. Sudah gabung semua? Sudah, Pak.
Sudah, Pak. Pak. Nggak keluar, Pak, kita, Pak. Oh, tab-nya yang connect lagi ya. Oke, coba kita connect. Bisa hilang gini ya, gawat ini. Oke. Sudah? Masih belum, Pak. Masih Di loading, belum Pak. muncul. Belum, Pak. Screen-nya belum terlihat, Pak. Sudah? Sudah, Sir. That you calculate that higher than maximum temperature, you must add the velocity of the air, yeah, to increasing the heat release by the convection, right? And VP just statement why in epoxy in here the notation you have I don't maybe you read maybe contact resistant ya, gitu ya V ya. Iya, Sir. Di situ berapa? 0.002 mm thick epoxy. Terus, ya itu mungkin karena too thin ya, by spread it by 0.02, very thin layer like, ya kan, sangat tipis kan, 0,02 mili. Maka dia mengasumsikan sebagai kontak resistant. Diketahui nggak ya RTC-nya tahu nggak? Mungkin dari tabel, Pak. Dari tabel, Pak, tapi, Pak. Di tabelnya apa? 9 kali 10/4 di 3.2. Di tabel 3.2. 0,2 sampai 0,9. Dianggap kontak resistant ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Yaitu, jadi is very small, thin begitu. Makanya itu harganya kan terlalu kecil kan? 0, berapa tadi? 0,2 sampai 0,9 kali 10 pangkat minus 4, Pak. Nah, itu mungkin karena itu Vivi. Jadi kalau ini sebetulnya itu juga conduction. But the tools very thin, yeah, 0.02. So looks like contact resistant. Looks like. Actually, if you calculate, if you find that K epoxy, you can also calculate with conduction. Okay, hello. Okay, sir. You can other way actually. This actually contact is mean between two actually ya. Mana ya Bang? Gini ya. Kita ngomong kontak. Harusnya definisi ini kontak bagus kalau pertanyaannya begitu, bagus. Jadi kalau we define by contact, just I told you, if I have material A and B, so we have in here called tahanan ngerti maksud saya? Makanya tadi saya nggak ngomong harusnya itu konduksi. Kenapa? Karena ini antara material A dan B. Itu kan memang epoksi itu material epoksi. Jadi harusnya dihitung secara konduksi. Makanya saya nggak memperhatikan itu tadi. Karena menurut saya kontak itu between two
interface between two material. To surface. But ini adalah the real material, yaitu materialnya apa? Epoxy. Mengerti ya maksudnya ya? Mengerti ya maksudnya? Oke, sir. Nah, jadi kalau yang tadi itu kan beda. Saya punya di sini chipnya, saya buat vertikal biar sama. Nah, saya punya lapisan epoksi di sini. Baru saya tambahi aluminium. Gitu kan? Halo? Iya, benar, Pak. Harusnya ini konduksi untuk epoksi. Kalau mau, ya ini ada tahanan kontak. Ini ada tahanan kontak. Kalau mau. Karena ini epoksi sama aluminium. Two material is difference. Gitu. Harusnya definisi kontak resistan itu. Tetapi dalam hal ini nggak apa-apa. Karena mungkin L-nya very small, 0.02 milimeter loh ini. Kalau saya kalikan meter, tambah lagi minus meter senti 3. Iya kan? Iya. Tambah kecil banget. Makanya saya bilang, ini bisa kamu hitung secara konduksi apabila K-nya epoksinya tahu. Oke? Oke, sir. Oke, sir. Good, Vivi. Others, maybe? Bagus, berarti detail kamu lihat. Oke, let me continue in cylinder. We have a time, I think. Okay, still we have a time. In mechanical, heat transfer will be close with others, with some shape, bentuk yang beberapa bentuk ya. Like example, plain wall. Plain wall itu untuk bentuk-bentuk yang memang dinding. Misalnya dindingnya boiler. Halo. Yes, sir. Iya. Dindingnya tangki, tapi tangki Pertamina itu yang gede. Halo. Iya, Oh, Pak. yes, sir. Tapi itu diameternya gede. Jadi bisa saya anggap dinding. Bisa juga dinding untuk cold storage. Macam-macam case-nya. Tapi itu bentuknya plain wall. Oke? Oke, sir. Oke, sir. Bisa juga nanti kita konduksi tapi bentuknya silinder. Jadi bentuknya ada 3. Plain wall, silinder, sama bola. Oke? Jadi pendekatannya bentuk di mechanical itu ketiga tempat tadi. Plain wall, cylinder, and bola. Makanya konveksi, konduksi pun kita dekati dengan bentuk-bentuk yang tadi. Oke? Oke, sir. Oke, sir. Sekarang plain wall saya anggap selesai. Bagaimana dengan yang silinder? Halo? Halo, sir. Halo, sir. And cylindrical heat diffusion equation. Nah, saya langsung saja. Sebenarnya ada persamaan di depannya. Terlalu lama saya kalau menurunkan itu. For Cartesian equation, you just here, you can draw in here. For Cartesians, you have defined by t per dx square equal 0. Okay, for Cartesians. Hello. Yes, sir. Oke, sir. Yes, sir. Or if the original one, you can make dt per dx k dt per dx sama dengan 0. Kalau k-nya not assumption uniform. Kalau ini saya mengasumsikan k-nya uniform. Oke? Oke, sir. For cylindrical, you have in here only r direction. Yeah, r direction. So you have R, dr, kr, dt. Nah, saya kalau menurunkan ini terlalu panjang, nanti habis waktu kita hanya parsial. Kalau ini saya buang ke sana, maka saya punya persamaan apa nih? D per dr sama dengan k dt per dr saja. Oke? Halo? Oh, iya, Pak. Ini kan saya buang ke sana kan dulu.
Kalau saya integralkan, maka menjadi KR dt per dr sama dengan integralkan sekali, ininya hilang. Maka ini menjadi C1. Gue integral lali. Kalau KR-nya saya buang ke sini, maka sama dengan apa? C1 per KR, Pak. Oke. K ini kan konstanta juga. Oke. Iya, Pak. Bisa saya gabung ke C1 enggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Maka dt per dr sama dengan C1 per R. Oke? Iya, Pak. Oke. Kalau saya integralkan menjadi apa? Ln R, Pak. Per R menjadi C1 Kali ln R. Plus C2, Pak. Good. Pinter. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Untuk mencairkan to solve the problem C1 and C2, you need boundary condition. If I drawing, look at in here. If I drawing, yeah. Okay, this is conduction. Okay, this is R1, and then for the center we have R2. Hello. Yes, sir. Yes, sir. 2 minus R1 equal Thickness, sir. thickness. I'm waiting your answer. I'm waiting your answer. Good. But I want all students answer fastly. Mengerti maksud saya? Ini sekarang ini aku melatih otakmu makin cepat. Berarti kalau di schedule biasanya Anda pakai apa? Kalau Anda misalnya schedule pipa, pasti di Mevlu diajari. Standarnya bagaimana? Pakai apa istilahnya? Diameter efektif, Pak. Schedule kok diameter efektif. Kamu menemui pipa. Biasanya pipa ukurannya ini, thickness-nya ini, itu dari apa sih? Masa gak diajari? Impractical. Nanti kamu kerja pasti hubungannya standar, pasti. Nggak mungkin kamu belajar nggak standar. Kamu pasti belajar standar. Diameter nominal. Diameter nominal. Enggak. Kamu tahu istilah schedule BWG? Nah, nanti kamu belajar lah. Makanya banyak hal yang belajar yang standarisasi pipa. Biasanya nanti lulus belajar standar. Pasti nggak bisa jauh dari itu. Nah, ini ngomong thickness. Oke. For R1, I give you TS1. Okay. For R2, we have main TS2. Okay. Oke, sudah? Sudah, sir. Kalau TR1 equal R sama dengan R1, maka menjadi T. Gimana lo? Boundary lo, TS. S1. C1 sama dengan C1 ln R. 1 plus C 2. TR sama dengan R2 sama dengan TS 2, sir. S2. 2 sama dengan C1 tambah R2 plus C2. You have two equation and you have two unknown C1 and C2. What are you doing to solve C1 and C2? You have two methods. Elimination and substitution. Substitution. Remember? Yes, sir. Yes, sir. So you can get good equation number equation number 3.3.
3.26. 26. Makanya kamu harus perlu buku. Sampai di sini mengerti nggak? Mengerti, Sir. Yes, sir. Paham? Terus dari sini Paham. apa yang kamu dapat? Halo. Halo, Sir. Halo, Sir. Oke. Sudah? Sudah? Sudah terhubung, Sir. Ya, Sudah terhubung, Sir. putus lagi. Ini yang keluar siapa ini? Siapa yang satu orang belum masuk? Mungkin tabletnya, Sir. Tabletnya Bapak. Tadi 39, sekarang 38. Siapa yang keluar ya? Oke, biarin aja lah, susah. Waktu saya habis nanti. Oke. Look at in equation 326. Okay, look at it. So what you thinking? Mohon maaf, Sir. Masih belum terlihat share screen-nya. Oh, alah. Ngomonglah. Ya, putus tadi. Okay. Look at in your books 3.26. What's your image about distribution temperature? Apa yang di benakmu ada di baca persamaan ini terus di benaknya itu ngomong apa? Hurry, hurry, hurry. I don't have many times. Hurry. What are you thinking? The equation 3.26. Not linear and not parabolic, Sir. Okay. So, good. So, exponent n Logaritmik. maka bentuknya jadi apa? Makanya kalau kamu nggak ikut kuliah nggak bisa kamu. Maka so we can conclude if we want to draw distribution temperature, if I have material here with R1 and R2, okay? Hello. Okay, Sir. Distribution temperature in here. This is convection because ini boundary layer. Drawing like that one. Then what happened in conduction? You must drawing in logarithmic, so you must drawing like that one. This is distribution temperature at the cylindrical. Hello. Then Okay, Sir. Then Convection. Jadi kalau Anda gambar ini linear, tak coret kamu. Kamu nggak ngerti. Halo? Siap, Iya, Pak. Okay, if I want to drawing thermal resistance in here, of course, you must drawing. This is our convection. This is our conduction. Hello? Yes, Sir. This R convection. R convection. One by one. Memang ini poin yang agak sulit.
Kalau plain wall gampang. Konveksinya apa? Kalau plain wall kemarin seper A. Kalau konduksi L per K. L per K. L per K atau L per KA, tergantung Q-nya flux atau Q-nya not flux. Oke? Oke, sir. Halo. Oke, sir. Coba perhatikan lo ya. Saya nggak mau ngulang-ulang lagi loh. Kalau ngerti, ngerti. Dan sekarang kalau konveksinya adalah silinder. Bagaimana? Kalau konveksinya plain wall, maka L convection for plain wall sama dengan seper HA. Kalau silinder, sama atau nggak sama? Beda di luasannya. Beda, Pak. Ya, bedanya nanti. Kenapa? Karena A-nya adalah yang R1. Kalau A-nya A1 berarti luasan selimutnya A1 berarti apa rumusnya? So what's the 2 PR, sir. 2 PR. 2 PR. PR apa? Yang lengkap tuh. 1. L itu panjangnya pipa. Mengerti ya? Mengerti, sir. Mengerti, sir. Ini kita namakan weighted surface. Luasan yang terbasahi oleh aliran fluida itu sendiri. Weighted surface area. Oke? Oke, sir. Oke, sir. Oke, sir. In the same way, you can also drawing the A2. That one. So seper H, P, R, 2, and L. Hello? Yes, sir. 2P seper 2PR1 L. Nah, sekarang kalau konduksi. Karena distribusi temperatur saya ini, saya masukkan, masih ingat Q, dan R. Tadi per. Masih ingat K, A, DT, per DR. Masih ingat ya? Masih ingat, sir. Masih, sir. Good. Maka di sini didapatkanlah R konduksinya adalah ln R2 per R1 per 2pKL. Jadi untuk ini Anda tinggal pakai saja ln R2 per R1 per 2pKL. Oke? Oke, sir. Oke, sir. Oke, berarti Q-nya bagaimana? Q, saya hapus ya supaya ini penuh dengan, ya karena enggak. Memang jatah offline-nya, saya sebetulnya pengen offline, karena jatah online-nya 2020, 2021, ya udahlah. Saya pengen sebetulnya angkatan, kamu kan angkatan 19 toh? Iya, betul, Pak. Ya toh? Kan masih belum boleh kan untuk offline. Tapi mesti kalau saya tanya gitu, sebetulnya Anda suka yang offline atau online? Saya suka ketemu teman, Pak, offline, Pak. Offline, Pak. No, really. Ini coming from your deep heart or only lips? Deep heart, Pak. Deep heart, Bosan, Pak, di rumah, Pak. Kangen teman-teman, Pak. Online jenuh, Pak. Oh, ini baru-baru aku dengar mahasiswa aku sing top iki ngomongnya. Temen tak iki? Beneran, Pak, ini, Pak. Iya, Pak. Bukannya zona nyamannya online? Enggak, Pak, tambah jenuh, Pak. Sakit mata, awalnya zona nyaman, Pak. Lama-lama bosan, Pak. Oke. Mana mahasiswaku Niko? Kok? Buka? Iya, Pak. Yo, buka. Apain kamu? Retno? Agung? Iya, Pak. Suruh anak kuliah, suruh buka, nggak mau buka, ini gimana? Saya sudah on cam, Pak. Ya, kalau nggak on cam, tak suruh keluar kamu. Ivan?
Farhan, On cam semua, Pak. nggak ada kamu. Saya on cam, Pak. Di teman-teman juga on cam, Pak. Tanya aja. Mohon maaf, Pak. Ivan Ivan on juga cam, on, Pak. Hah? Ivan on cam tadi, Pak. Sudah saya lihat tadi. Ini Farhan, Yohana mana? Ini Pak, hadir Pak. On cam, Pak Mungkin Yohana, Pak. internetnya On nge-lag, cam Pak. Pak. Iya, Pak. Nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau kecuali ada alasan. Kalau enggak saya keluarkan. Biasa jelek. Orang menutup cam itu pasti ada alasannya, oke? Iya Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Pasti. Kamu nggak perlu alasan dengan saya sudah ngajar 30 tahun ya. Pasti saya tahu maksud. Makanya jangan main-main dengan saya. Gitu. Saya keras-keras, kalau lunak sekali. Tujuan saya satu kok, kamu supaya Pinter. Nggak percaya sampai aku. Percaya Pak. Percaya kok, Pak. Aman, Pak. Sekarang kita lihat. Makanya nggak gampang Anda suruh gambar distribusi temperatur. Makanya saya akan lihat. Saya nggak akan lihat hasilnya, angkanya. Bagi saya angka itu gampang, kalkulator bisa. Tetapi caranya saya akan lihat jawabanmu. Akan saya lihat detail. Saya akan melihat itu. Cara menyelesaikan, logikanya bagaimana. Itu saya. Gampang kok. Nah, sekarang look at this is if we not only one layer, we have many layers. So look at it here. This one for convection. This one for convection. Hello. Yes, sir. Yes, sir. This layer, first layer, R2 per R1 for Ka. Number 2, layer number B, what the equation? Ln Log R3 per R2 divided by 2P KPL. Anda lihat apa yang berbeda dengan yang pertama? Yang A. R-nya sama G-nya, Pak. Itu jadi kalau R-nya kamu teliti R3 per R2. R4 per R3. Hati-hati. Itu baru mahasiswa yang jeli. Look at the drawing temperature distribution. Linear or not? No, sir. No, sir. No, sir. Look at it here. Must be logarithmic. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Logarithmic. Logarithmic, and boundary. Because if you have Lydia in here very smaller must be viscous flow. In here inviscid. Di sinilah yang ini, yang kecil ini. Sini distribusinya merata and suddenly drop very close in your wall. Right? Right, sir. Right, sir. Right, sir. Maka perpindahan panas itu terjadi close the wall or outside the wall. Close to wall, Close to the wall, sir. Close. Makanya kita sebut aliran yang viscous. Tapi biasanya kamu di McFlu biasanya sukanya Inviscid. Karena pelajaran paling enak itu gampang. Asumsi itu kan paling enak, loh. Asumsi itu kan menyederhanakan problem, kan? Iya. Asumsi itu selalu menyederhanakan problem.
yang kompleks, apalagi asumsinya makin banyak, makin Makin sederhana. makin sederhana. Loh, kok nggak percaya dengan saya? Mesti menang ya. Bener tahu. Saya kok, Pak. Percaya, Benar, Pak. Pak. Benar, Pak. Oke, kalau ini saya definisikan QR by L, so satuannya menjadi watt unit meter. So what's happened the equation? Delta T per R-nya juga per L. Per L. Nanti satuannya juga jadi L-nya ini hilang semua. Kita menghitung every meters. Hello. Yes, sir. Every meter. So the Q is from convection, same with conduction, if, and the same value also total from the infinity one going to infinity with R totals. Okay? Because linear only summation. And every section you can calculate the temperature, just I told you before. The same way with plain water. Okay? Oke, sir. Oke, sir. Sampai di sini ada yang pertama. Then look at in here. Look at in here. Di situ apa? Ada tulisan equation 3.30. Masih ingat pelajaran yang overall heat transfer, sir. Itu yang kemarin saya bilangkan, yang pekerjaan yang Konoko. Ya kan? Senok kemarin belum? Iya, sir. Iya, sir. Masih ingat. Oh ya, sir. Karena Anda nanti peka. Jadi persamaan 330 itu penting. Ya di atasnya juga penting. Tapi 30 itu nanti di aplikasinya kamu selalu menggunakan persamaan 330 equations. Always. But where is it coming from? 330? You must from going 328, 29, something. Hello. Oke, sir. Yes, sir. Oke, sir. Ya, saya rasa udah waktunya ya. Udah cukup lah. Belum saya kasih soal. Hari Kamis, saya akan meloncat. Ya, supaya buku ini agak salah. Ini kesalahan di buku ini. Buku ini ada 2 tempat, menurut saya ada 3 tempat yang salah menurut saya. Ini kalau nggak diajarkan baik, salah. Coba Anda lihat. Setelah ini Anda buka page berikutnya. Example 3.5. Dibicara apa di situ? Baca dong. Radial system, sir. Radial system. Halo. Baca. Kok nggak ada yang mau baca ya? Baca itu tentang apa? 3.5. Saya agak ke sini karena tab saya ke sini. Baca apa? The possible existence of an optimum. No. Yeah, you read in your heart. Just I want to get the point. Like something. Apa yang kamu pelajari di 3.5 ini? Ya, karena nggak mau baca. Pasti ini harusnya dibaca sebelum kuliah. Ini kesalahan sebetulnya. Ini di ngomongkan apa sih? Ngomong apa sih? Optimum thickness. Insulation thickness. Thickness-nya, sir. Thickness Insulation. Berarti kesimpulannya apa di sini? Di soal ini ngomong bahwa insulasi itu tidak selalu menguntungkan. Nah, ini yang berbahaya.
Kalau anak tidak mengerti, ini berbahaya. Anda sudah diajari tahanan termal, tiba-tiba sekarang diajari bahwa insulasi itu tidak selalu menguntungkan. Nanti saya ajar. Kenapa muncul ini? Makanya saya nggak ngajar ini dulu. Ini khususnya untuk diameter very small. Jadi untuk pipa-pipa yang kecil, makanya itu tidak diisolasi. Kenapa? Karena kalau pipa kecil, kamu isolasi, maka kamu butuh optimum insulation. Halo? Contohnya di mana? Contohnya kabel sutet. Kamu tahu sutet enggak kabel? Tahu, Sir. Tahu, Pak. Itu kenapa kok enggak diisolasi? Itu masalah. Tetapi kalau pipanya steam, pasti diisolasi. Karena selalu menguntungkan. Nah, jadi this one only for special case, only for small diameter, maka kamu harus cari optimum insulation. Tetapi kalau diameternya sudah gede kayak pipa kita di mesin, apalah selalu insulasi menguntungkan. Kan membingungkan kan kalau nggak diajari. Ada statement ini. Makanya saya nggak ngajari tebal insulation. Halo? Oke, Sir. Yes, Sir. Kalau kamu belajar sendiri, kamu nggak ngerti. Untuk hari Kamis. Okay, I give you Simon here. Think. Open your books. Open problem number 3. Kamu kerjakan sendiri ya, jangan tergantung pada temannya. .11 Forsig edition ya. Oke, Sir. Okay. Okay, glass fiber blanket. Okay, 3 point. Sortings. Then 4 cylinder, I think cylinder. Wow. Okay. 3.40. Superheated steam rounded from a boiler. Sudah? Yes, sir. Sudah, sir. Tuesday you can collect. I will be open in the classroom, so you can submit to the classroom. And Thursday before 7 o'clock over, then I can let us receive that sometime. Ya, selalu sebelum kuliah harus sudah submit maximum. Oke? Oke, sir. Ya, Pak. Sir. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita ketemu hari Kamis, kita bahas about insulation optim. Hello. Siap, sir. Oke, sir. Siap, sir. We continue to spare after finish the cylindrical spare. Then, yeah, maybe if we have time, I go to heat generation. Finish. Then I give you some examination. Yeah, short quiz. Maybe after that one. Sudah? Sudah, sir.
Kok ketone sedih ngono ya. Ngomong ujian sedih. Mestinya boleh Pak. Kapan Pak? Besok tah? No, mesti. Saya kalau ngomong ujian itu mesti kok wajahnya saya lihat, menegangkan, sedih. Kok ono ujian sih Pak? Kan ujian lah Pak. Gitu ya. Niko. Iya, Pak. Nicholas. Iya, Pak. Kamu udah mandi belum? Udah, Pak. Serius? Iya, Pak. Nih rambutnya basah masih. Oh. Bagus. Kamu mau ujian besok, Kamis? Kamis, Pak. Ya. Jangan dulu, Pak. Kenapa? Ya, biar fokus sama tugasnya, Pak. Oh ya. Bentar. Ya. Vi, kemana Vi? Kamu mau ujian om? Kamis Vi? Jangan, Pak. Ya. Berarti nggak Kamis ya? Oh. Ya, Pak. Oke. Berarti not this Thursday. I don't know, next week. You must prepare. I think it's not so difficult to prepare. If you learn and you understand every meeting, I think it's no problem. Even you can get examination anytime. Sudahkah ada pertanyaan sampai di sini? Saya tidak ada, Pak. Kamu lupa komentar. Ya, Saya masih sedikit bingung sama yang overall heat transfer buat yang cylindrical, sir. Soalnya kan saya overall heat transfer coefficient, then what you confusing about overall? Di situ kan tertulis U1 sama dengan, kalau misalnya di konduksi ya, U-nya itu R1 kali ln R2 per R1 per KA, sir. Dari situ saya masih bingung sih penurunannya gimana di situ. Mungkin ini secara matematis ya, tapi saya sedikit bingung buat cari U-nya, kok bisa nemu kayak gitu. U-nya kan per R total tadi, bukan? Yang ini Pak, overall heat transfernya Pak? Ya, kan kita ngomong bahwa Q itu sama dengan apa? Delta T per R total kan? Iya Pak. Ini sama dengan apa? Ini A delta T kan? Gitu kan? Iya Pak. Oke. Iya. Sehingga UA itu sama dengan apa? R Pak. Super R, sorry. Super R. Good. Berarti kalau saya berarti ini kan sigma toh? Ya. Satu gitu kan? Satu kan? Iya Pak. Gitu kan? R2 per itu seterusnya kan? Iya Pak. Ya terus maksudnya U0 U sama dengan apa? Seper R total kalikan A, gitu kan? Iya Pak. Ya terus yang nggak ngerti yang mana? Saya belum paham. Mungkin ini Pak, buat cari A yang ini apa namanya itu A yang di konduksinya, yang di antara R1 sama R2 itu kan A-nya rada beda itu Pak, yang pakai ln itu. Ini U di sini kalau plane wall easy karena A-nya constant, oke? Oke. Paham ya? Kalau plane wall kan A-nya kan constant kan? Iya. Kalau silinder kan A-nya kan moving, depend there R1, R2, the biggest, ya kan? Iya, Sir. Ngerti nggak? Ngerti Bang, ngerti. Jadi U ini harus didefinisikan, terserah Anda definisikan U1 A1 itu akan sama dengan U2 A2, akan sama dengan U3 A3 dan seterusnya. Itu sama dengan tetap persamaannya sama sigma R total. Jadi reverse-nya biasanya kita pakai yang paling luar. Misalnya U4 A4 biasanya di dalam praktikal. Sehingga U-nya itu based on offside. Oke? Oh berarti apa based on yang konveksi ya Pak, biar mempermudah gitu.
Betul, yang luar. Ya, Oh, iya, iya. luar tapi yang konveksi. Oh ya, Paling Pak, ya, Pak. paling mudah. Karena pipa itu selalu didevelop dari OD, outside diameter. Jarang orang mendisikan pipa. Makanya kan aku bilang tadi standar pipa itu apa? OD sama schedule-nya apa? BWG. Itu loh tadi aku mau ujung-ujungnya tadi. Kamu kan nggak pernah bicarakan pipa berapa. Kan orang kalau tukang ini ngomong 1 dim, 3 dim, setengah dim. Kalau kamu beli keran juga kan ngomongnya setengah dim, apa 3/4. Inch dim itu equal inch. Kalau orang Belanda dulu ngomong din. Dim. Kowe ngerti tukang nggak sih? Oh, bocah. Ya, Pak. Pernah beli pipa, Pak. Pernah. Nah, iya, kan mesti ukurannya dim toh. Iya, Pak. Iya, Betul. Iya, Pak. Itu OD atau ID? OD, Pak. Ide, Pak. OD. ID atau OD? OD, Pak. Ide, Pak. Iya, Pak. Nah, iya. Makanya ada ngomong banci dan sebagainya, itu ngomong karena idenya besar. Sehingga kamu punya pipa yang tipis. Kalau tipis, material saya semakin dikit. Untungku tambah banyak. Makanya ada istilah banci dan sebagainya. Itu enggak standar. Banci itu maksudnya not standard. Tapi OD-nya standard. Kalau OD-nya nggak standar, nggak iso mlebu kan pipamu. Iya, Pak. Iya, Pak. Kamu ngerti nggak sih tak maksud ini? Wah, Mengerti, Pak. Mengerti kok, Pak. Aman, Pak. mana ya? Makanya kamu jadi engineer sing pinter. Jadi engineer cuma ngitung tak. Itu namanya tukang. Kamu ngerti bahasa Jawa ngomong Surabaya enggak? Vivi, Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Vivi, kamu ngerti nggak bahasaku? Ngerti, Pak. Oh, kamu sudah jadi orang Surabaya berarti? Dikit, Pak. Oh, ya wes. Berto? Ya, Pak. Oh, yang ngono sing semangat ngono. Ya, Pak. Itu samanya nggak ngantuk. Ginting. Oh ya, Pak. Oh iya, Pak. Kamu kok silent ngono kan? Turu apa? Oh, enggak, Pak. Sudah Enggak, bangun? Pak, enggak, Pak. Hah? Sudah, Pak, sudah, Pak, sudah. Sudah mandi kamu? Sudah, Pak. Serius, rambutmu panjang gitu? Udah Pak, keramas saya belum? ikutin, udah, Pak, saya ikutin Agung, Pak. Hah? Saya ikuti Ramah Agung. Model saya, Pak. Oh, ya. Kamu nggak Niko? Sama Niko ya? Iya, Pak. Ya. Bisa main musik nggak kan? Bisa dikit, Pak. Apa? Gitar sama keyboard, Pak. Oh, ya. Saya bertanya. Bapak mau memperjelas dulu, Pak. Berarti U itu di setiap seksi itu harusnya sama ya, Pak ya? Kayak heat transfernya itu ya, Pak ya? U-nya nggak sama. U-nya nggak sama. Q-nya yang sama. Oh, bocah diajari bolak-balik kok. Ini, Pak, tapi kan tadi kan U1 A1. Oh iya sih, benar ya, Pak. Gak jadi, Pak. Sorry, Pak. U1 Kurang A1 bagus, Pak. sama, iya. Tapi kalau U-nya nggak sama. Wong A1 beda sama A2 kok. Iya, Pak. Sorry, Pak. Kurang bagus, Pak. Oh, ya apa kan. Ya, yang lain. Sudah? Jam 9 gue. Selewat ini kita lebih 20 menit ini. Udah lebih. Oke, sayonara, matai masyo. Genki ini. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.